Welcome back to my channel, Digital Edu. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan Digital Edu, bahwa kabar kali ini ada 7 agenda transformasi dalam rancangan Undang-Undang ASN. Selengkapnya yuk kita simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Selangkah lagi, rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN akan disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah dan DPR sepakat membawa RUU ASN untuk disahkan pada rapat paripurna DPR. Hal ini setelah dilakukan rapat pengambilan keputusan tingkat 1 antara Komisi 2 DPR dan pemerintah. Dalam rapat tersebut, semua fraksi di DPR menyetujui RUU ASN untuk dibawa dan disahkan pada rapat pengambilan keputusan tingkat 2 atau rapat paripurna DPR. Ketua Panja RUU ASN Syamsur Rizal menyampaikan RUU ASN diantaranya mengatur tentang definisi ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, manajemen ASN, PNS, digitalisasi ASN, jabatan manajerial dan non-manajerial, prinsip meritokrasi, dan sistem merit. Terkait dengan manajemen ASN, RUU ini menggabungkan manajemen PNS dan P3K menjadi manajemen ASN, sehingga tidak ada pembedaan antara manajemen PNS dengan P3K. PNS dan P3K sama-sama memiliki pengembangan talenta dan karir, serta jaminan pensiun. Syamsur Rizal kembali mengatakan terdapat usul norma baru dalam pasal 21A dan pasal 21B terkait pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Kemudian, perubahan substansi pasal 134 terkait peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ASN. Ia menjelaskan terdapat 7 agenda transformasi dalam RUU ASN ini. Pertama, sistem transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Hal ini dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Salah satunya adalah rekrutmen ASN tidak perlu menunggu 1 tahun dengan proses yang bisa lebih dari setahun, sehingga birokrasi bisa lebih responsif dan kedepannya akan lebih fleksibel sistem rekrutmennya. Kedua, soal kemudahan mobilitas talenta nasional. Seperti diketahui, talenta saat ini masih terpusat di kota-kota besar, terutama di Jawa. Kedepan, dengan undang-undang yang baru ini, mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta. Dahulu, basis permintaan talenta pejabat pembina kepegawaian usul ke menteri. Pemerintah sulit mengatur apabila tidak ada permintaan. Ketiga, soal percepatan pengembangan kompetensi ASN. Nah, nantinya pola pengembangan kompetensi tidak lagi klasikal seperti penataran. Dahulu istilahnya jam pelajaran, tapi dengan RUU ASN ini dirancang lebih ke experience, learning seperti magang, on the job training. Misalnya sebelum menduduki jabatan kepala dinas tertentu harus magang di BUMN besar minimal 2 bulan.
dan seterusnya. Keempat, penuntasan penataan tenaga honorer. Penataan tenaga honorer sampai saat ini belum terselesaikan. Diharapkan dengan adanya revisi undang-undang ini, penataan tenaga non-ASN akan segera bisa diselesaikan. Kelima, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Terkait dengan kinerja, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Untuk itu, ke depan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Ini yang kita desain keselarasannya antara kinerja individu dan kinerja organisasi yang sama. Keenam, digitalisasi manajemen ASN. Percepatan digitalisasi manajemen ASN juga akan segera diwujudkan. Permasalahan yang selama ini ditemui adalah karena tidak adanya data sistem yang terintegrasi. Dalam undang-undang yang baru ini, teknologi digital sudah terintegrasi sejak didesain. Digitalisasi tentu bukan sekedar aplikasi, tapi mindset juga tidak kalah penting. Dan yang ketujuh, penguatan budaya kerja citra ASN. Nah, ASN telah memiliki core value, yakni berakhlak. Pada undang-undang yang baru, nilai dasar disimplifikasi agar mudah dioperasionalkan, mudah dipahami, dan berlaku sama di setiap instansi manapun. Dan yang ketujuh, penguatan budaya kerja citra ASN. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.